Oke, baik. Terima kasih Rizky Wahyudi sudah memenuhi panggilan Ibu untuk diskusi. Jadi Ibu di sini sebagai wali kelas, sebelumnya Ibu mendapat laporan dari guru piket dan juga dari guru BK bahwa Rizky sudah 3 kali terlambat. Apakah itu benar? Benar, Bu. Nah, Rizky sudah tahu belum di tata tertib itu berangkat sampai ke sekolah paling lambat pukul berapa? Pukul 7.15, Bu. Yang benar Rizky mengakui ya, Ya, Bu. setelah 7.15 itu sudah termasuk terlambat. Nah, di sini Ibu mau memberitahu bahwa setiap orang itu kan pasti pernah berbuat salah. Ya. Kesalahan Rizky di sekolah terlambat itu adalah proses pembelajaran. Jadi sebagaimana kita setelah melakukan kesalahan, kita harus bisa memperbaiki kesalahan itu ya. Dan kita terus belajar. Di sini Rizky pasti punya alasan kenapa terlambat. Kira-kira kenapa alasannya? Ya, Bu. Yang pertama, itu saya kesiangan. Karena malamnya itu saya ada kegiatan di luar bersama kakak saya. Terus yang kedua, saya telat gara-gara hujan. Terus perkara Gojek, ojol. Gojek. Nah, yang ketiga, motor saya jebol, Bu. Jadi nggak bisa berangkat sekolah. Jebol tuh mesinnya meledak, Bu, mesin motor. Jadi mau nggak mau naik Gojek lagi, Bu. Naik Gojek lagi. Oke, baik. Oke, jadi di sini Rizky menyadari ya bahwa memang terlambat itu melanggar tata tertib. Ya. Ya. Jadi kalau kita sekolah seharusnya kan mengikuti tata tertib, paling lambat di sekolah itu jam 7.15. Nah, kira-kira di sini saya mau mengajak Rizky diskusi. Adakah solusinya dari Rizky? Kira-kira harusnya gimana sih supaya tidak terlambat dengan keadaan-keadaan yang sudah Rizky sebutkan tadi? Ya, Bu. Yang pertama, solusi buat saya sendiri sih lebih tidur lebih teratur, Bu. Ya, jadi harusnya mengatur jam tidur ya. Tidurnya harus teratur, jangan terlalu larut malam sehingga paginya itu nggak kesiangan. Ya. Gitu. Kemudian, Terus yang kedua, saya lebih berangkatnya lebih on time. ya, Karena rumah saya kan jauh tuh, jadi lebih on time lagi. Terus yang terakhir mungkin saya cari motor lagi, Bu. ya. Jadi kalau motor itu sebelum berangkat harus dicek dulu ya kondisinya. Kalaupun tidak memungkinkan dan harus naik Gojek, harusnya Rizky bisa mengatur karena ojek online kan tiap pagi biasanya macet, terus juga lalu lintas padat. Jadi harus bisa mengatur waktu, harus lebih cepat. Jadi jangan mepet-mepet. Yang sudah mau jam 7 misalnya baru berangkat, apalagi rumahnya jauh ya. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu. Siap ya Rizky ya? Siap, Bu. Jadi mulai ke depannya Rizky harus berubah menjadi lebih baik, berangkat sekolahnya tepat waktu sesuai tata tertib, sehingga nanti belajarnya juga enak di sekolah. Jadi intinya adalah manajemen waktu dan untuk diri Rizky sendiri ya. Ya, Bu. Siap ya? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Rizky Haryanto telah memenuhi panggilan Ibu. Jadi di sini Ibu mau mengajak Iki berdiskusi. Sebelumnya Ibu sebagai wali kelas dapat laporan dari salah satu guru mata pelajaran bahwa Iki membolos atau tidak ada di kelas saat pelajaran guru tersebut berlangsung. Apakah itu benar? Tuh. Nah, Iki tahu nggak kalau membolos itu sesuai nggak kira-kira dengan tata tertib maupun kesepakatan kelas? Nggak sesuai, Bu. Ya, tidak sesuai ya. Harusnya hal itu tidak boleh. Berarti Iki di sini mengakui ya bahwa perbuatan itu salah. Ya, Bu. Nah, ini Iki setiap manusia itu kan pasti punya salah. Jadi kesalahan itu nggak apa-apa Iki lakukan, tetapi kedepannya Iki harus belajar dan harus memperbaiki kesalahan itu ya, serta menjadi lebih baik. Dari tindakan Iki yang membolos, pasti Iki punya alasan di balik itu semua. Kira-kira apa Iki alasannya? Yang pertama, saya kurang memahami materi yang diajarkan sama guru. Jadi kayak saya tuh jadinya bingung, kayak jadinya mas belajar juga karena nggak paham. Oh, seperti itu. Jadi Iki lebih memilih membolos dibandingkan masuk kelas ya. Oke. Nah, di sini kita mau cari solusi sama-sama nih. Kira-kira dari permasalahan Iki, kira-kira apa tuh solusinya? Kalau misalnya nggak paham, seharusnya bagaimana? Kalau Iki nggak tahu, Iki harus
minta penjelasan lebih sama gurunya, Iya. sama kayak memprioritaskan bersekolah. Ya betul ya. Jadi Iki di dunia ini kan pasti ada tantangannya, pasti ada materi pelajaran yang sulit gitu ya untuk dipahami. Nah Iki nggak boleh menyerah. Jadi seharusnya lebih bertanya pada gurunya kalau nggak paham. Jadi misalnya meminta waktu tambahan ke gurunya untuk dijelaskan ulang seperti itu. Jadi jangan sampai menghindar apalagi membolos. Betul-betul menghargai guru di sekolah gitu ya. Jadi kan guru juga banyak karakternya bermacam-macam. Jadi bagaimanapun pelajarannya, bagaimanapun cara gurunya mengajar dihargai dulu. Kemudian kalau nggak paham silakan bertanya. Karena gurunya pasti mengizinkan untuk bertanya. Siap ya Iki ya. Nanti ke depannya ketika mengalami kesulitan jangan sungkan untuk bertanya. Jadi jangan sampai tidak hadir atau membolos ya. Siap ya Iki untuk kedepannya belajar lagi menjadi lebih baik. Coba. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wahyudi dari kelas 11H. Dari diskusi tadi, kedepannya saya bakal menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan terlambat lagi. Dan juga saya akan lebih mengatur waktu untuk tidak terlambat lagi. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arianto. Saya dari kelas 11A. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rahmi telah memberi solusi karena saya ada bolos di jam pelajaran guru mata pelajaran yang lain. Dan saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dan memprioritaskan sekolah dan membanggakan sekolah untuk depannya. Terima kasih Ibu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.